Siap kita mujahadah baca Yasin tiap hari? Insyaallah ya. Ini saya ngajak diri saya dan antum semuanya. Biar apa? Biar hati kita tidak mati, biar hati kita hidup. Nah, manfaatnya apa hati hidup? Saya mau nanya boleh ini. Sederhana pertanyaan. Manfaatnya apa lidah kita hidup? Tahu istilah lidahnya mati itu? Kemarin waktu Covid ada enggak yang lidahnya mati? Dikasih apa-apa enggak terasa. Ada yang hidungnya mati. Dikasih aroma macam-macam enggak terasa. Lidahnya mati. Ada pula yang naudzubillah min dzalik, kena kanker lidah, lidahnya mati. Semoga kita selamat dari penyakit tersebut dan penyakit apapun, amin. Lidahnya mati, dikasih rasa asin enggak terasa, rasa manis enggak terasa, enggak merasakan apa-apa. Ini lidah kalau mati kira-kira hidup enak enggak ya? Padahal makan tuh enaknya di mana? Makan enaknya di mana? Lidah. Jadi kalau pengen kamu makan enak, bohongi lidah. Enak iki. Ya, walaupun enggak enak nanti lama-lama rasanya enak. Tapi bohongi lidah itu mudah atau susah? Susah, karena yang pandai berbohong, jawab. Yang pandai berbohong, lidah. Jadi kalau mau bohongi lidah, mudah atau susah? Susah. Maka jangan coba-coba membohongi lidah, angel itu. Lidahnya nggak bisa dibohongi. Ini begitu lidahnya ini rusak, maka makanan apapun nggak berasa. Bayangkan makan apapun nggak berasa. Lah terus kenikmatan hidup itu kan, mohon maaf ya, kenikmatan hidup itu yang paling enak apa? Makan, minum, tidur ya. Terus apa lagi? Kenikmatan penglihatan ya. Apalagi? Nikah. Nah, tanya yang sudah nikah. Banyak yang sudah nikah mengatakan enaknya cuma sebentar, Beb. Ya, selebihnya penuh suka dan duka. Ya, penuh suka dan duka. Nikmat ini mulut dikasih lidah ini untuk merasakan tuh nikmatnya luar biasa. Kalau lidahnya rusak, ya naudzubillah min dzalik. Mata, kalau matanya rusak, Masya Allah, itu dikasih gambar apapun, warnanya dia jadi bingung. Ini warnanya apa ini? Gak bisa melihat dengan jelas. Ada yang sama Allah dikasih ujian, penglihatannya warnanya diambil sebagian, namanya buta warna. Ada yang bahkan diambil seluruhnya, namanya tunanetra. Ada yang bisa lihat, tapi sama Allah Ta'ala dikasih selaput-selaput jadinya rabun. Kita yang mata kita normal, alhamdulillah. Itu kalau kemudian baca tulisan, tiba-tiba kok belawur. Belawur itu apa ya? Terus pokoknya ngeblur gitu ya. Tiba-tiba ngeblur. Enak atau enggak enak? Enggak enak, double-double. Enggak enak ya? Bayangkan kalau sepanjang hidup lihat apapun double gitu. Enak enggak hidupnya? Enggak enak. Telinga. Kalau telinga ini fungsinya rusak, ya denger jadinya enggak enak. Itu ada orang yang sepanjang hidupnya di telinganya dengar suara naudzubillah min dzalik. Ujian. Ya, semacam itu enggak enak. Ada orang yang telinganya Dolby stereo. Bahkan mungkin surround ya. Dengar apapun itu jelasnya luar biasa. Enak yang semacam itu. Kenapa saya kasih contoh ini? Mata kalau enggak beres, telinga kalau enggak beres, lidah kalau enggak beres, hidung kalau enggak beres, maka kehidupan ini jadinya enggak enak. Nah, bayangkan kalau yang enggak beres hati, gimana itu? Padahal begitu hati ini enggak beres, mata yang beres jadinya enggak beres. Begitu hati ini tidak beres, hidung yang beres, mulut yang beres, telinga yang beres, jadinya enggak beres karena hati. Nah, kalau begitu yang paling penting untuk kita jaga nomor satu apa? Hati. Hati-hati dengan hati. Ya, hati-hati dengan hati. Karena hati ini begitu dia rusak, seperti yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW,
Kalau hati ini baik, seluruh tubuh akan jadi baik. Kalau hati ini rusak, seluruh tubuh akan jadi rusak. Seluruh tubuh, ruhnya akan rusak, jasadnya akan rusak. Kalau hatinya rusak, maka perhatian kepada hati menjadi tuntutan setiap orang yang hidup di alam dunia ini agar selamat sampai akhirat nanti. Itu kalau kita betul-betul paham fungsi hati.